Pada bagian sebelumnya, kita hanya melihat hubungan antara entropi, S dengan T temperatur dan Q kalor. Pada bagian ini kita akan membahas relasi entropi dengan beberapa besaran termodinamika lainnya seperti tekanan, energi dalam, dan entalpi, serta menurunkan persamaan untuk perubahan entropi pada substansi murni, substansi yang inkompresibel, dan gas ideal. Selama ini, kita hanya melihat relasi entropi dengan Q kalor dan temperatur T saja. Tetapi sebenarnya kita bisa mendapatkan relasi antara entropi dengan besaran-besaran termodinamika lainnya seperti tekanan P, volume V, dan energi dalam U. Mari kita perhatikan gambar di atas ini yang memperlihatkan sebuah perkakas piston silinder yang mendapat kalor dari luar serta melakukan kerja. Proses berlangsung pada keadaan internally reversible. Berdasarkan hukum kekekalan energi, untuk sistem yang kita asumsikan statis, maka berlaku persamaan 23, yaitu dQ min dV sama dengan du, atau jumlah energi yang keluar masuk sistem sebagai kalor dan kerja, sama dengan perubahan energi dalam sistem. Untuk proses yang internally reversible, berlaku hubungan dQ sama dengan TdS, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 24 ini. Untuk sistem piston di atas, kerja adalah V kali dV, seperti diperlihatkan pada persamaan 25. Dengan memasukkan persamaan 24 dan 25 ke persamaan 23, maka kita peroleh persamaan TdS min VdV sama dengan du. Atau kita tuliskan sebagai TdS sama dengan du ditambah V kali dV, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 26 ini, yang memperlihatkan relasi antara entropi S dengan TU, V, dan V. Dengan menggunakan hubungan H sama dengan U ditambah V, entalpi sama dengan energi dalam ditambah perkalian antara tekanan dan volume spesifik, kita akan dapat menggantikan persamaan 26 menjadi persamaan 27 yang memperlihatkan relasi antara entropi S dengan T, H, P, dan V. Hubungan antar besaran termodinamika ini dapat digunakan untuk mencari besaran termodinamika dari besaran lain yang diketahui atau dapat diukur ketika data atau tabel untuk data yang kita perlukan tidak ada. Relasi termodinamika ditampilkan pada bab 12 di buku Cengel, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punyai, tidak dibahas dalam kuliah ini. Untuk umum dari perubahan entropi substansi murni pada proses adalah delta S sama dengan S2 dikurangi S1 atau entropi akhir dikurangi entropi awal dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 28 ini. Harga entropi untuk substansi murni sama seperti properti termodinamika lainnya untuk substansi murni seperti air dan R134A dapat dilihat pada tabel di bagian appendix dan dapat pula dibaca melalui kurva diagram TS seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Pada gambar ini memperlihatkan kubah uap pada diagram TS yang sama dengan kubah uap sebelumnya yang menggambarkan garis cair jenuh dan garis uap jenuh yang memisahkan fasa cairan terkompresi dan fasa uap superheated dengan fasa campuran. Cara atau aturan membaca tabel atau kurva kubah uap TS sama seperti mencari data properti termodinamika yang lainnya yang telah kita bahas di bab 2. Entropi yang ditampilkan pada tabel atau kurva sebenarnya bukan harga mutlak, tapi harga relatif terhadap suatu acuan. Acuan untuk harga entropi adalah harga entropi pada 0 Kelvin seperti dinyatakan oleh hukum ketiga termodinamika yang mengatakan bahwa entropi untuk substansi kristal murni pada temperatur absolut zero adalah zero.
Perubahan entropi untuk substansi non-compressible, cairan dan padatan. Dari relasi entropi dengan energi dalam, U, tekanan P, dan volume spesifik V, jika kita susun kembali maka kita dapat peroleh persamaan 29, yaitu ds sama dengan du per T ditambah P dV dibagi T. Pada bab sebelumnya, kita ketahui bahwa untuk substansi non-compressible, du sama dengan C kali dt dan dV sama dengan 0. Tidak ada perubahan volume spesifik. Sehingga persamaan 29 menjadi persamaan ds sama dengan C dt dibagi T. Dan kalau kita integrasikan, maka akan kita peroleh persamaan 30 berikut ini. Jadi, jika kita ambil C konstan pada temperatur rata-rata, maka bentuk umum dari perubahan entropi untuk substansi non-compressible adalah S2 min S1 atau delta S sama dengan C rata-rata dikali ln T2 dibagi T1. Seperti yang diperlihatkan pada persamaan 31 ini. Untuk proses isentropik atau S2 sama dengan S1, sehingga S2 min S1 sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa T2 sama dengan T1. Jadi, untuk substansi non-compressible, proses isentropik sama dengan proses isotermal. Perubahan entropi untuk gas ideal. Untuk menghitung perubahan entropi pada gas ideal, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan menggunakan kalor spesifik konstan dan menggunakan kalor spesifik variabel. Penggunaan kalor spesifik konstan untuk menghitung perubahan entropi pada gas ideal merupakan cara pendekatan yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian soal. Dari persamaan 29, yaitu delta S, delta entropi, sama dengan delta energi dalam dibagi T ditambah tekanan kali delta volume spesifik dibagi T yang ada pada slide sebelumnya, dan dengan menggunakan du sama dengan CV dt dan persamaan gas ideal, serta kita anggap kalor spesifik konstan, maka kita akan memperoleh persamaan 33, atau dalam satuan per molnya kita peroleh persamaan 35. Dengan cara yang sama, yang berawal dari persamaan delta S atau delta entropi sama dengan delta entalpi dibagi T dikurangi volume spesifik kali delta P, delta tekanan dibagi T, kita akan dapat peroleh persamaan 34 dan persamaan 36 berikut ini. Jika prosesnya berlangsung secara isentropik atau S2 sama dengan S1 atau S2 min S1 sama dengan 0, maka dari persamaan 33 sampai dengan 34, ya, akan diperoleh persamaan 37 sampai 39. Di mana di sini harga K adalah rasio kalor spesifik Cp dibagi Cv. Penggunaan kalor spesifik variabel untuk menghitung perubahan entropi pada gas ideal merupakan cara yang eksak, karena kita menghitung perubahan entropi menggunakan tabel yang ada untuk gas ideal. Cara ini sama seperti cara sebelumnya, berawal dari persamaan TdS sama dengan dH min V dP, lalu kita ganti dH dengan Cp dt, dan V dengan persamaan gas ideal RT per V, maka kita peroleh persamaan 40. Pada cara ini, bagian untuk menyelesaikan integral dari C dt per T tidak dilakukan menggunakan pendekatan kalor spesifik konstan, tapi diselesaikan dengan cara eksak dan sebagai acuan menggunakan entropi S pada T0 Kelvin sehingga dikasih simbol S ada subscript 0-nya. Dengan cara ini, kita peroleh perubahan entropi dari gas ideal sebagai persamaan 41 dan 42 yang ditampilkan di sini. Jika proses berlangsung secara isentropik atau delta S sama dengan 0, maka kita akan peroleh persamaan 43.
Dengan melihat pada data dari tabel untuk gas ideal, pada keadaan isentropik kita peroleh persamaan 44 dan 45. Harga PR dan VR ada di tabel untuk gas ideal.